Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Ikhlas Badung yang selalu dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Sehat jasmani dan sehat segalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita lanjutkan pada kesempatan kali ini kajian kitab Qurratul Uyun dengan bertawassul terlebih dahulu kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhadaa'is shalihin wa sahabatil qurrabati wa tabi'in wal ulama illa amilin. Sallallahu salamu ala majma'in rohi Abu Muhammad Maulana Atihami Kanun Al-Idris Al-Hasani Sumausullah Yashamsul Arifin Yashamsul Arifin yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhiratil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به بعلومه في الدارين آمين. Tambihun, peringatan, perhatian. Jadi pengarang kitab Qurratul Uyun ini memberikan perhatian kepada kita, khususnya kepada pengantin baru, ya, khususnya kepada pengantin baru, karena di sini ditujukan kepada al-urusah ini artinya pengantin. Makanya kan walimatul urus, ya, itu artinya walimah pengantin, pesta pengantin, ya. Ini yang diharapkan kepada pengantin baru. Bismillahirrahmanirrahim. Yutlabu minaz zauji, ya, minaz zauji, ya, diperingatkan kepada seorang suami, dianjurkan seorang suami ayyamura zaujatihi, yaitu untuk menyuruh kepada istrinya untuk apa? Bil wudu, untuk melakukan wudu, ya, jadi sebagai pelaksanaan, ya, sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti, ya, belajar Qurratul Uyun sehingga kita tahu sunnah baginda Nabi. Maka ketika kita melakukan hubungan intim atau bersenggama, melakukan hubungan seks dengan istri, yaitu dengan bersuci, maka kita harus mengajak kepada istri kita untuk berwudu. Ingkanat, jika ada bahwa istri kita itu ala ghairi taharatin, yaitu tidak berwudu atau tidak bersuci. Waktu duhuli, ketika waktu kita akan duhul, ketika kita akan bersenggama. Thumma ya'muru bis salati, kemudian kita memerintahkan kepada istri kita untuk melakukan salat, bis salatil maghribi wal isya, salat maghrib dan isya. Kenapa musannif di sini menjelaskan memerintahkan untuk salat maghrib dan isya? Li'annal urusata, ya, karena sesungguhnya pengantin baru qalla sedikit antajidaha, ya, sedikit sekali orang yang ditemukan bagi pengantin itu tasallaha hadainil waqtaini, yaitu salat maghrib dan isya, ya. Kebanyakan pengantin baru itu tidak salat maghrib dan tidak salat isya. Kenapa? Ya, lailati ad-dukhul, ya, karena dukhulnya itu, ya, mengedepankan merena, ya, mengedepankan ngambilnya, mengedepan seksnya, ya, terburu-buru sehingga tidak sholat maghrib dan isya. Dan setelah sholat maghrib dan isya itu
biasanya baru duhul. Kalau duhulnya sebelum maghrib dan isya, maka akan terancam. Ya, falyahdhar minadz dzalik, maka awas, perhatikan jangan sampai terjadi kepada kita dari hal itu. Ya, karena ini keseringan, ya, kebanyakan dilakukan oleh orang yang baru menikah, lupa terhadap sholat maghrib dan isya, sering ditinggalkan karena duhulnya, karena mengedepankan seknya. Ya. Thumma, kemudian ya'muruha, mengajak kepada istrinya, mengerintahkan kepada istrinya antusalla khalfaha, yaitu untuk sholat di belakang suaminya. Khalfahu, ya, tasalla khalfahu, dan mengajak kepada istrinya untuk sholat berada di belakangnya. Artinya di sini mengajak kepada istrinya untuk sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah rakaataini, 2 rakaat. Kalau sudah melakukan sholat maktubah atau sholat isya sudah dilakukan atau sholat maghrib dilakukan, baru sholat 2 rakaat untuk mengawali kita berhubungan intim. Wa antu'minu ala da'aihi, ya. Kemudian selain berada di belakang untuk sholat maktubah atau sholat sunnah seorang istri, maka juga mengaminkan ala da'aihi, mengaminkan doa suaminya. Jadi kan kemarin sudah kita bahas bahwa ketika kita akan melakukan hubungan intim, suami itu berdoa, Allahumma barikli fi ahli. Nah, di situ istri mengaminkan di belakang. Allahumma, ya Allah, amin. Barikli, amin. Jadi istri itu mengaminkan doa suaminya. Fi ahli, amin. Wa barik li ahli, amin. Fi, amin. Allahumma, amin. Nah, di situ ada kesepakatan bersama sehingga anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, karena ketika kita berhubungan antara suami dan istri tidak tercampur oleh setan. Ini baru memulai, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa yang kita lakukan pertama. Kalau sudah oke, sudah sholat, tinggal action. Nah, ini ada tata caranya juga, actionnya juga ada caranya, bukanya dan sebagainya, dalam keadaan apa, waktunya, kemudian ketika dalam keadaan seperti ini apa yang harus kita lakukan, itu ada tata caranya, dari belakang, dari depan, dari atas, bawah, itu ada tata caranya, ada konsekuensinya. Oleh karena itu tetap bergabung bersama media Ikhsas Badung, ya, yaitu dalam kajian kitab Qurratul Uyun. Dan kepada sahabat-sahabat sekalian, mohon nanti bisa ada komentar atau pertanyaan atau sanggahan melalui YouTube ini, kemudian disanggah atau dipertanyakan. Mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan. Nanti insya Allah kita akan bahas bersama teman-teman. Ya, nanti kita ada moderatornya, ada narasumbernya, dan juga ada beberapa mat'u kita akan videokan juga dari jawaban tersebut. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar kita bincangkan, kita bahas, akan tetapi mudah-mudahan ini harus kita menjadi teladan, harus kita lakukan, harus kita amalkan, harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus memaknai secara mendalam, artinya melaksanakan dengan sepenuh hati. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, yaitu ketika kita menikah, kita berharap selain mendapatkan ridha Allah, kita selalu berharap anak kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Tentunya seperti apa anak yang soleh dan soleha? Yaitu anak yang ahli ilmi dan ahli ibadah, sehingga akan menjadi pahlawan bagi kita, sehingga akan menjadi penolong bagi kita, baik mendinginkan kita ketika kita berada di dunia, mendinginkan bagi kita, menolong bagi kita ketika kita di alam barzah. Lebih-lebih anak kita semuanya akan menjadi investasi bagi kita, tabungan bagi kita, pahlawan bagi kita di akhirat nanti, yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, berharap kepada seluruh sahabat-sahabat sekalian Ikhsas Badung, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, ayo ketika kita melakukan hubungan suami istri, ketika kita melakukan
senggama dengan istri kita, lakukan yang baik sebagaimana tuntunan yang dituntun oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat, yang tertera, yang disampaikan di dalam kitab Qurratul Uyun ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.